rapat dengan Ketua Umum Nurdin Halid di rumahnya Nurdin Halid itu sempat terjadi apa ya? Ya, pernah. Pernah inilah menolak permintaan Nurdin Halid. Lalu ketika tim nasional uji coba di Bandung, Alfred Riedel itu mengusir keluar manajer tim. Ya, manajer tim nasional. ya, betul. Ya. Sekeras itukah Ya. Alfred Riedel itu? Selamat sore. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Miftahul Fahamzah, di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Nah, sore hari ini saya bertemu dengan Direktur Papua Football Academy, juga mantan asisten pelatih tim nasional Indonesia, Coach Wolfgang Pickard. Selamat sore, Coach. Halo, apa kabar? Kabar baik. Good. Lebih baik daripada sepak bola Indonesia. Alhamdulillah. Siap. Kabarnya, Coach? Saya baik. Lagi di Surabaya kan? Ya. Kita di sini showcase sama PFA Football Academy untuk buka pintu mereka untuk lanjut karier di Elite Pro Academy sebetulnya. Itu tujuannya. Siap. Nah, ini Coach Pickard ini kan lama sekali di Indonesia. Sebenarnya apa yang menarik dari sepak bola Indonesia? Menariknya yang utama itu banyak pemain yang berbakat, anak berbakat banyak, dan fanatisme dari masyarakat sepak bola di sini sangat tinggi. Saya sangat suka itu. Itu juga yang jadi alasan kenapa akhirnya jadi direkturnya Papua Football Academy. Iya, memang di Corona itu semua stop, yang Ya. bisnis kita juga stop, dan ini ada tawaran yang cocok. Ya, saya pikir itu satu challenge yang baru. Dan saya nggak terlalu bedakan Liga 1, Liga 2 atau akademi, saya tetap sepak bola, tetap profesional. Organisasi di akademi saya yang baik, ya saya terima tawarannya. Yang dikerjakan Papua Football Academy itu apa? Apa seperti, kan kita tahu di Indonesia mulai banyak akademi, SSB sudah dari dulu banyak ada akademi, cuma akademinya kan rasanya masih kayak SSB. Lah, di Papua Football Academy itu apakah seperti itu atau berbeda? Kita di Papua Football Academy sudah kelihatannya seperti untuk level Indonesia sangat profesional. Masalahnya staffnya semua sangat berqualified, infrastruktur dengan 2 lapangan sepak bola, gym, asrama semua ada, dan kita juga punya backup dari sponsor utama kita dari PT Freeport. Itu yang bikin kita hidup sebetulnya. Jadi pemain ada di mes, nggak pulang ya? Nggak pulang. Sekolah di situ juga. Ya. Anak yang tidur di asrama, kan sekolahnya di dalam, main sepak bola juga di dalam, kita cuma jalan kaki ke lapangan 2 menit. Itu yang sudah ideal menurut saya. Sesuai namanya Papua Football Academy. Ini khusus anak-anak dari Papua. Ya, semua kita sesuai janjian dengan sponsor, semua anak kita asli Papua atau lahir di Papua. Prosesnya berapa tahun di akademi? Karena kan ya ini dari SMP ya, lanjut SMA atau hanya teman anak-anak yang Ya, SMP? sekarang sebetulnya untuk prosedurnya, untuk berdirikan akademi ini proses kurang lebih dari awal, concepting sampai pelaksanakan sama sama sponsor, kurang lebih proses 1 tahun. Nah, untuk anak-anak yang kita pegang ini, yang umur 13-14 tahun, kita sampai sekarang cuma SMP. Untuk SMA, kita rencana semua anak ke Elite Pro Academy atau akademi swasta, itu rencana sampai sekarang. Tapi kedepannya bisa sampai anak-anak sampai SMA? Kita belum tahu. Yang berdiri dari akademi, konsep memang awalnya 2 tahun, dan PT Freeport mau sentuh banyak anak. Misalnya kita ambil cuma 2 tim dengan 30 anak, jadi 60 anak. Kita jalankan sampai 18 tahun, mungkin kita sentuh cuma 60 anak di dalam 5 tahun. Iya. Tapi dengan cara cuma SMP, kita bisa sentuh 180 anak di dalam 5 tahun. Oh iya. Itu. Harapan besarnya apa?
Harapan besar ya sebetulnya banyak pemain dari ini jadi pemain profesional dan berapa anak dari PEVA satu saat main di timnas Indonesia. Oh, siap. Nah, ini kita geser topiknya ini karena kalau bicara Coach Pikal, publik sepak bola Indonesia nggak bisa melepaskan dari nama Alfred Riedel. Nah, karena sama-sama dari Austria ya. Yeah. Nah, kedekatan itu apa ya terbangun sejak di Austria atau justru ketika sama-sama keluar dari negara? Enggak, dia kan Alfred Riedel yang jadi salah satu role model saya, mentor saya. Dia udah pegang 7 timnas waktu dia ke Indonesia kan. Iya. Nah, ada teman saya bilang dia lagi kerja di Vietnam dan saya ketemu dia pertama kali di Vietnam. Dia lagi pegang bukan timnas tapi klub Haiphong. Terus ya kita jadi teman dan ya dia ajak. Dia dari hari kedua udah klop dengan saya. Ya kan, yang ya seperti pengalaman luar biasa itu. Hari kedua dia punya match, saya bilang saya analisis aja. Saya duduk di tribun analisis, malam kita makan malam, saya kasih lihat ide saya bagaimana. Terus besok 3 hari lagi ada uji coba, dia undang saya ke ruangan ganti tim. Pada saya bukan di sana. Bukan bagian dari staff bukan. tim ya? Nah itu, waktu itu udah luar biasa soalnya nggak mungkin di ruangan ganti selain orang tim kan. Iya. Tapi dia percaya ke dalam. Dan dari 10 poin yang saya analisis, 3 poin dia langsung masuk ke tim dia. Di meeting itu. Ya, saya pikir, oh dia hormat saya juga lah. Habis itu dia ajak, terus waktu ke Indonesia dia minta, saya ikut. Dan saya bilang dengan senang hati saya ikut. Saya waktu itu juga nggak tawar kontrak, saya bisnis oke. Saya bilang Pak Joko, dulu sekjen, oke, no problem, udah. Jadi deh. Oh, jadi pertemuannya bukan di Austria ya, tapi di Vietnam. Waktu Riedel akhirnya menjadi pelatih tim nasional Indonesia, kontak Coach Pikal untuk jadi asisten. Sebelumnya dia bilang dia cuma mau ke Indonesia jika Pikal Wolfgang ikut, ada di dalam kontrak dia paketnya. Oh, istimewa berarti ini kan. Waktu 2010 ini yang pernah saya baca, karena saya nggak liputan langsung di tim itu karena sudah ganti orang ya waktu itu. Ganti Ali Makhrus, Yes. Ali yang kecil itu. Yang pernah saya baca itu waktu komunikasi rapat dengan Ketua Umum Nurdin Halid di rumahnya Nurdin Halid itu sempat terjadi apa ya? Ya pernah. Pernah inilah menolak permintaan Nurdin Halid. Lalu ketika tim nasional uji coba di Bandung, Alfred Riedel itu mengusir keluar manajer tim. Ya, manajer tim nasional. Ya betul. Ya. Sekeras itukah Ya. Alfred Riedel itu? Alfred Riedel kan punya lebihan itu sebagai pelatih di dalam man management sebetulnya. Di teknik ya dia punya asisten juga kan. Tapi untuk man management dia sangat bagus dan tidak bisa ikut campur. Nurdin Halid 2 kali ikut mau bikin periodisasi kapan kita mulai latihan, Alfred tolak. Dia keras kepala, nggak bisa dan Alfred menang. Artinya Nurdin Halid mau mulai tanggal 5 Desember dengan satu program TC, tapi Alfred bilang enggak, kita mulai tanggal 3 Januari, Alfred menang. Nurdin Halid marah tapi Alfred menang, nggak bisa ikut campur. Kalau istilahnya kalau Nurdin Halid mau yang menang, saya keluar dari tim nasional gitu. Ya, bukan dia keluar tapi dia seperti ngomongnya ya, yo nggak suka cara saya, pecat aja saya. Seperti itu loh. Dia waktu itu udah sedikit kesel. Kalau yang cerita terkait usir manajer. Nah, ini ceritanya waktu itu ya itu kita lawan Maldives di Bandung, kita menang 3-1. Tony Sucipto bikin gol yang luar biasa waktu itu. Sudah mau meeting, tahu-tahu di belakang buka pintu, ada 4 orang masuk ke dalam. Ya kan, Alfred tanya sama saya, ini siapa? Saya bilang yang rambut putih, manajer kita Andi Dalusarem. Ya. Dan 3 orang saya gak kenal. Nah, Alfred Riedel nggak mau orang lain di dalam ruangan meeting. Tim, dia ke sana, dia langsung bilang, maaf, yuk, harus keluar. Aduh, kecewa mereka. Big boss semua. Tapi itulah Alfred Riedel. Yes. Cuma yang jadi pertanyaan ini, Coach, ketika itu betapa sikap kerasnya
Alfred Riedel ya. Tapi jelang final AFF yang 2010 itu diundang ke rumah ketua umum partai. Menurut saya yang mengamati dari luar, saya kecewa sebenarnya. Kenapa ini mau final malah datang ke rumah ketua umum? Saya rasa bukan sebelum final, tapi waktu kita ke rumah yang beliau ini, mereka janji ke sana cuma 15-20 menit. Artinya ke sana foto, udah pulang. Tapi rencana sebetulnya jadi panjang. Nah ini sebetulnya untuk tim tidak bagus dan Alfred juga kesal. Dia sudah bilang lain kali ini nggak mungkin kita datang ke sana sama timnas. Awal janji 15 menit. Nah, terkait yang 2010 itu kan sampai final dan di kemudian hari, di beberapa tahun kemudian muncul isu bahwa pertandingan final itu Malaysia. Ya lawan Malaysia dalam tanda kutip dijual kan, ada judi dan segalanya. Lalu dari perasaannya Coach Pikal mendengar berita itu bagaimana? Saya nggak terlalu gini, masalah saya di sana. Saya tahu realitasnya apa jadi di stadion, di halftime, saya tahu. Nah, yang apa kejadiannya sebelumnya di hotel, saya nggak tahu. Oh iya. Tapi di stadion sendiri memang tidak ada pengurus masuk ke ruangan ganti, tidak ada. Adida Lusemgan, Nurdin Halil enggak. So di halftime nggak ada yang ngomong apa, nggak mungkin lah. Dan saya pribadi pikir di liga masih ada yang berani jual pertandingan. Iya. Tapi untuk timnas saya rasa enggak. Ini memang siapapun punya nasionalisme untuk jual pertandingan negara itu sangat berat menurut saya. Saya pikir nggak ada seperti ini. Memang kita main jelek atau pemain individual bikin masalahnya kan, ada Maman 2 kali bisa buang bola. Terus yang Hamka sekali dia jatuh tanpa ada lawan, ya kan, memang itu error dari pemain kita. Lalu periode kedua di tim nasional yang AFF 2016 ya, lagi-lagi sampai final. Itu yang menarik ini. Itu kan berangkat ke Filipina dengan posisi setiap klub di liga hanya maksimal 2 pemain ya. Itu apa yang dilakukan Alfred Riedel dan Coach Pikal mensiasati hanya boleh dapat 2 pemain dari klub. Memang ini luar biasa aneh dan sangat jelek untuk timnasnya. Tapi ya kita duduk aja di meja terus diskusi. Waktu itu saya ingat kita mau ambil 4 pemain dari Arema tapi nggak bisa, harus 2. Habis itu kan kita nilai Mega jadi kiper inti. Siapa lagi dari Arema? Mungkin ada Alfarisi, ada ini. Akhir ya kita ambil keputusan yang kita pikir itu yang terbaik, tapi memang sulit. Untung aja kita bisa sampai final. Itu dah. Apa yang dilakukan itu? Apa ya secara taktikal, secara psikis, mental, apa yang dilakukan? Nah, mental saya rasa bagus. Masalah tim yang itu bukan tim terbaik di dalam turnamen ini. Jujur aja, waktu di Thailand 2016, Thailand tim terbaik. Jujur, objektif. Nah, beda dengan 2010. 2010 kita yang tim terbaik. Malaysia sangat untung bisa jadi juara. Soalnya kita main 7 pertandingan kan, 6 kali menang, 1 kalah, juara 2. Thailandnya 3 kali menang, 2 kali draw, dan kalah. Tapi mereka juara, mereka sedikit beruntung. Lagi-lagi kedekatan sama Alfred Riedel, akhirnya bertemu lagi ya di 2019 ketika Persebaya, manajemen Persebaya ikat kontrak Alfred Riedel. Tapi memang Alfred Riedel akhirnya nggak bisa datang karena sakit ya. Betul. Itu juga di kontraknya Riedel mau datang ke Persebaya asal bersama Coach Pikal. Betul ya. Seperti itu. Ya. Tapi Riedel nggak bisa datang dan Coach Pikal jadi akhirnya jadi head coach. Ya. Gimana ceritanya, Coach? Ceritanya ya dia memang mau ke sini tapi dia masih cek berapa dokter, mungkin 2 dokter, masalah dia punya transplant ginjal kan. Terus akhir nggak bisa datang. Waktu itu saya latihan sama tim 3 minggu. Terus saya sering komunikasi sama Alfred. Bagaimana maunya, saya lapor ke dia juga. Akhirnya nggak bisa datang, manajemen dari Persebaya approach saya dan dia bilang, kita lihat yuk kerja sangat bagus di sini, kita mau kamu naik jadi head coach. Saya bilang, boleh, Wani Piro, naikin gaji saya kan, itu saya bilang, nah itu mulai. Cuma memang suasana di klubnya itu baik sebetulnya, cuma
ya akhir gue juga tidak sukses. Ada berapa faktornya, ya saya nggak mau bilang detail, tapi ya itu memang saya jadi di sana cuma 3 bulan. Ya, akhirnya mundur ya. Itu mundur atau diberhentikan atau? Sebetulnya, tunggu dulu, sebetulnya seingat saya terakhir lawan PSS Sleman. Ya, Sleman kita kalah 3-2, ada ribut di stadion dan akhir saya mundur. Tapi mundur tetap, kalau mundur kan nggak dapat ini kompensasi gaji. Ya, saya bikin deal dengan manajemen Persebaya, itu aja. Oh ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini. Udah berapa lama di Indonesia dan akan terus ada di sepak bola Indonesia? Nah, saya sudah 20 tahun di Indonesia lebih, dan bergantung challenge-nya. Yang pengalaman saya untuk di Surabaya ini, pelajaran dari saya untuk ambil tim yang setengah putaran itu sulit, misalnya tidak punya power. Nah, lebih enaknya persiapan tim sebelum kompetisi, bisa pilih pemain sendiri. Kan di Surabaya saya dapat pemain dari pelatih yang sebelumnya. Mungkin sedikit sulit waktu itu. Yang misalnya ada klub yang dari awal kasih kepercayaan ke saya, atau ya mungkin mau. Itu yang menurut saya. Dan untuk timnas, misalnya saya bisa bantu PSSI, apa aja saya terima, soalnya saya mau bantu negara sepak bola Indonesia. Dan keluarga saya WNI, istri saya WNI, anak saya juga WNI. Dengan senang hati saya bantu timnasnya. Artinya masih akan tetap ada di sepak bola Indonesia ya? Masih. Karena sepak bola Indonesia itu tadi menarik. Menarik. Iya, siap. Terima kasih Coach Bikal atas waktunya. Sip. Sukses bersama. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Siap. Sukses bersama Papua Football Academy. Thank you very much. Udah. Itu dulu kawan-kawan. Nanti kita ketemu dalam obrolan yang lainnya dengan ya pelaku sepak bola Indonesia, dengan pelatih, mantan pelatih, dengan pemain. Itu dulu. Yang jelas kalau mau menikmati obrolan bola, di sini saja di Oma Bal-Balan. Selamat sore. Cukup ya? Cukup. Cukup sedikit.